Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2, 3, dan juga 4 ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini, Bu Vina berharap anak-anak mampu mengetahui sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak mampu mengetahui jenis kegiatan ekonomi masyarakat, anak-anak mampu mengetahui usaha di bidang jasa, dan anak-anak mampu mengidentifikasi alat maupun sistem pernapasan pada manusia. Oke, sekarang kita lanjut ya pada materi pertama, yaitu makna tanggung jawab. Nah, anak-anak, tanggung jawab itu merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu, yang dimiliki oleh kalian ya. Kalian harus memiliki sikap tanggung jawab. Nah, sikap tanggung jawab ini mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi karakter seseorang itu akan tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik itu terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, bangsa dan negara, atau bahkan terhadap Tuhan. Yang pertama yaitu tentang tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, tanggung jawab terhadap diri sendiri ini menuntut kesadaran kalian untuk memenuhi kewajiban kalian sendiri dan mengembangkan kepribadian kalian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian, kalian nanti bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan tentang diri sendiri. Contohnya, Evi mendapatkan pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan besok. Tapi Evi justru menghabiskan waktunya untuk nonton televisi. Evi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Akhirnya Evi nanti ditegur sama Bu Guru dan Evi mendapat sanksi atau mendapat hukuman. Nah, dalam peristiwa ini Evi harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari Bu Guru. Kalian juga gitu, harus mengerjakan tugas dari Bu Vina karena itu adalah bentuk tanggung jawab kalian terhadap diri sendiri. Tanggung jawab yang kedua yaitu terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga ini ditanggung oleh semua anggota keluarga, ayah, ibu, ataupun anak. Ya, ini untuk menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Nah, ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Sekarang kita lanjut ke tanggung jawab terhadap masyarakat. Ya, tidak ada satupun orang yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, manusia ini disebut makhluk sosial. Makhluk sosial ini harus berkomunikasi dengan orang lain. Karena kita butuh orang lain. Sehingga terbentuklah masyarakat ya. Dalam sebuah masyarakat nanti setiap anggota mempunyai tanggung jawab serta menjaga kelangsungan hidupnya sebagai warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dipertanggungjawabkan juga. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap di sebuah negara nanti akan terikat sama aturan-aturan hukum. Dan itu memang ada aturan-aturan hukumnya. Nah, karena itu segala pikiran kita, perbuatan kita, tindakan kita harus sesuai dengan norma dan harus sesuai dengan aturan yang sudah berlaku di negara itu. Karena kita tinggalnya di Indonesia, maka kita harus patuh terhadap norma dan aturan di Indonesia. Oke ya. Nah, individu atau kita sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah laku terhadap bangsa dan negara. Contohnya, anggota timnas bulu tangkis Indonesia yang kemarin tuh, ya, yang di Tokyo Olympic 2020 kan menang. Nah, mereka ini berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan bangsa Indonesia. Nah, mengharumkan nama bangsa itu merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Lanjut di tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan manusia ini sebagai makhluk yang paling sempurna, punya akal, punya pikiran. Oke. Nah, manusia ini bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Contohnya, bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu dengan cara beribadah sesuai dengan ajaran atau agama yang dianut.
Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Oke, kondisi geografis Indonesia ini kan beragam ya nak ya, ada wilayah daratan, ada wilayah perairan. Nah, kenapa bisa beragam Bu Vina? Karena disesuaikan dengan kondisi alamnya. Disesuaikan dengan kondisi geografisnya. Agar tercipta kehidupan yang nyaman, kemudian penduduknya bisa menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk yang lain. Yang pertama, ada yang namanya agraris. Kenapa Indonesia dikenal sebagai negara agraris? Karena banyak penduduknya, atau sebagian besar penduduknya ini bermata pencaharian sebagai petani. Nah, agraris ini sektor usahanya ada di daerah pedesaan ya. Di pegunungan juga ada. Hasil pangannya berupa padi, jagung ya, kedelai, terus sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Jenis usaha yang kedua yaitu peternakan. Peternakan ini merupakan kegiatan usaha budidaya hewan dan diambil hasilnya. Hasilnya apa saja Bu Vina? Bisa daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Nah, jenis-jenisnya untuk peternakan ada 3. Peternakan hewan kecil contohnya kambing, kelinci, domba, biri-biri. Yang kedua, peternakan hewan besar contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Dan juga ada peternakan unggas, ayam, itik, burung, dan puyuh. Nah, kegiatan peternakan ini dapat dilakukan skala kecil atau dalam lingkup yang kecil. Bisa juga dalam lingkup yang besar. Nah, kalau usaha peternakan lingkup yang kecil ini dilakukan oleh penduduk. Sedangkan kalau yang lingkupnya besar itu dikembangkan oleh pihak swasta atau pengusaha atau pemerintah juga. Selanjutnya usaha perikanan. Perikanan ini ada 2, perikanan darat, perikanan air laut ya. Kalau perikanan darat ini usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perairan darat itu ada di air tawar atau payau juga bisa. Nah, perikanan air tawar ini dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, dan bendungan. Banyak ya. Contoh hasilnya bisa berupa lele, nila, mujair, gurame, dan ikan mas. Kalau untuk air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Nah, jenis ikannya yang bisa dibudidayakan adalah bandeng. Untuk perikanan air laut, ini usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Nah, ini bisa dilakukan oleh nelayan tradisional. Hasilnya apa saja Bu Vina? Ada udang, kerang, rumput laut, mutiara, garam ya. Nah, hasil tangkapannya ini bisa diekspor ke luar negeri. Selanjutnya yaitu pertambangan. Dilihat dari kondisi geologis, wilayah Indonesia ini mengandung banyak barang tambang. Nah, ini hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Nah, barang tambang ini dapat dibedakan sebagai berikut ya anak-anak. Ada barang tambang mineral logam. Contohnya emas, perak, tembaga, timah, baukasit, dan nikel. Kemudian ada juga barang tambang mineral non-logam. Contohnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Nah, yang terakhir ada barang tambang sumber energi. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya yaitu perdagangan. Perdagangan ini kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Ya, melalui kegiatan perdagangan, pedagang nanti akan memperoleh keuntungan dan selisih harga jual maupun harga beli. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan untuk kegiatan ekspor impor. Kegiatan ekspor itu usaha menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau impor ini usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar kita, ke pasar dalam negeri. Selanjutnya yaitu perindustrian. Perindustrian ini kegiatan mengubah bahan mentah jadi barang jadi atau barang setengah jadi. Nah, barang mentah ini diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri ini dapat dilakukan secara perorangan ataupun kelompok. Kalau industri rumah tangga ini namanya home industry, ya. Kemudian ada juga industri sedang, ada juga industri besar. Nah, itu pengelompokannya ya. Contohnya apa Bu Vina? Contohnya adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, serta elektronik. Baik, sekarang masuk pada materi selanjutnya yaitu usaha di bidang jasa. Nah, usaha di bidang jasa ini bisa berupa usaha pariwisata. Ya, usaha selain pariwisata ada juga usaha perbankan, keuangan, asuransi, hukum. Kemudian di bidang pendidikan itu juga bisa disebut usaha bidang jasa. Memberikan jasa bukan barang ya. Bedanya di situ. Kemudian untuk usaha di bidang jasa
Pariwisata bisa berupa jasa penginapan, penjualan barang cenderamata atau souvenir, penyedia pemandu wisata gitu ya. Lanjut pada materi selanjutnya, sistem pernapasan pada manusia. Manusia ini bernapas untuk memasukkan udara dalam tubuh. Ingat ya, oksigen udaranya. Kemudian yang dikeluarkan adalah karbon. Organ pernapasan manusia itu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Di dalam paru-paru itu ada namanya alveolus. Paru-paru juga bisa disebut pulmo. Kita masuk pada organ pernapasan manusia. Ada hidung. Nah, udara masuk ini melalui hidung ke dalam rongga hidung. Nanti di dalam rongga hidung itu ada rambut-rambut halus. Gunanya untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Kemudian dilembabkan oleh selaput hidung. Lanjut, setelah itu masuk ke faring. Nah, faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pernapasan pada bagian belakang. Habis itu masuk ke laring. Laring ini bisa disebut juga tekak tenggorokan. Ya, kalian tahu kalau laki-laki ada jakunnya, itu namanya laring. Nah, letaknya laring di mana? Di belakang faring. Laring ini terdiri dari 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Setelah dari laring nanti langsung ke batang tenggorokan atau trakea. Nah, di sini ada namanya jaringan disebut silia yang akan bergerak mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Habis itu masuk ke bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea. Serta ada bronkus kiri, bronkus kanan. Nah, di dalam bronkus itu juga ada percabangan lagi namanya bronkiolus. Ya, bronkiolus itu percabangan dari bronkus. Setelah itu barulah masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini ada yang namanya alveolus. Alveolus ini tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, alveolus ini dikelilingi kapiler-kapiler darah. Nah, bentuknya seperti buah anggur. Nah, ini Bu Vina sudah tampilkan gambar posisi organ-organ pernapasan dalam tubuh. Keterangan gambarnya ada di samping kanan, bisa dilihat ya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.